untung Rp100.000 per hari itu kecil teman-teman, sekelas sales freelance atau canvas. Oke, jadi begini teman-teman, 100.000 kalau kita background itu paling kita itu bersihnya cuma berapa ya kan? Jadi kalau misalnya seorang sales canvas atau sales freelance, sebisa mungkin ya teman-teman, sebisa mungkin itu make money-nya itu per hari Rp200.000. Ya, memang kalau misalnya di awal-awal itu pasti kalian akan ngebacotin saya. Ngomong itu gampang mas, ya itu memang betul, ngomong itu gampang teman-teman. Tapi gini, sebenarnya itu tidak ada yang mustahil. Kalau misalnya kita itu udah tahu caranya teman-teman, dan di video ini juga saya ingin kasih tahu kalian caranya ya teman-teman. Jadi walaupun untuk kita hanya Rp100.000, setidaknya apa ya, kita itu bisa menyisihkan uang lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Karena sales motoris, sales canvas freelance itu kalau misalnya di background pengeluarannya itu banyak. Buat makan, buat beli rokok, buat beli bensin, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini saya akan ajari kalian, saya akan sharing pengalaman saya. Ada 3 pengalaman yang akan saya sharingkan sama kalian, yaitu cara hemat waktu saat kalian itu jadi sales freelance. Yang kedua adalah cara menghemat pengeluaran atau operasional, dan yang ketiga adalah cara supaya pendapatan kita itu bisa lebih banyak dari sebelumnya. Simak terus video ini sampai habis, karena saya sangat yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang seorang sales freelance. Yang pertama, cara hemat waktu. Cara hemat waktu gini teman-teman. Misalnya nih, kalian sudah memulai usaha canvas atau freelance selama 1 minggu. Nah, di minggu berikutnya, yang kalian datangi pertama kali adalah toko yang kemarin itu membeli produk kalian. Atau bahasa marketingnya adalah RO, repeat order. Oke? Jadi misalnya nih, kemarin toko A, dia itu membeli produk sama kita. Sama saya misalnya. Saya datengin duluan toko A tersebut. Bu, gimana Bu, produknya mau nambah nggak? Jadi gini, menawarkan produk kepada orang yang pernah membeli sama kita, itu kemungkinan orang itu membeli lagi itu lebih besar daripada kita menawarkan sama seseorang yang belum pernah membeli produk kita. Itu kuncinya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih toko ini beli lagi sama kita, berarti kita mendapatkan yang namanya repeat order, dan di situ juga kita melakukan NOP, new open product, atau membuka produk baru. Jadi gini, kemarin misalnya toko A cuma membeli deterjen sama saya 1 karton. Bu, ini kan kemarin deterjen 1 karton ya Bu. Ini ibunya sekalian nyoba nggak pewangi Bu? Ntar gampang Bu, kalau misalnya pewangi nggak laku, nanti bisa di switching kok Bu, bisa ditukar sama produk deterjen yang laku ini Bu, seperti itu. Nah, kalau misalnya toko itu membeli pewangi sama kita, berarti kita berhasil melakukan NOP. Keuntungannya apa? Kalau misalnya kita bisa melakukan NOP, keuntungannya adalah kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu teman-teman, ya kan? Biasanya membeli 1 karton deterjen, ini 1 karton deterjen plus 1 karton pewangi misalnya, kan untungnya lebih besar kita. Oke, setelah itu barulah kita mencari NOO atau toko baru, new open product. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa mesti urutannya seperti itu? Jadi RO plus NOP, barulah kita mencari NOO. Kalau misalnya kita itu mencari NOO di pagi hari, siangnya udah panas teman-teman, dan kalau misalnya namanya sales dari pagi sampai jam 12 itu belum make money, belum ada orang yang mau beli, itu akan terjadi yang namanya down. Wah, ini kok nggak laku nih, ya kan? Nah, ditambah lagi kalau misalnya toko yang pernah membeli itu gini teman-teman. Kalau misalnya kita telah datang ke toko tersebut, bisa saja pemilik toko itu udah nungguin kita. Wah, ini sales yang kemarin kok nggak datang ya, padahal produknya udah habis. Ya udahlah, saya beli ke grosir aja lah. Kalau nggak gini, toko itu nunggu kalian, tapi udah didatengin sama sales yang lain, sales produk lain. Akhirnya saat kalian datang ke sana agak sorean, ya maaf mas, uangnya udah buat beli produk lain sama sales yang lain mas. Soalnya ini kunjungannya sales banyak banget hari ini mas. Seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman, lakukan dulu RO, lakukan NOP, barulah NOO. Itu cara menghemat waktu. Terus yang kedua, cara menghemat pengeluaran teman-teman. Cara menghemat pengeluaran atau operasional. Yang pertama, yang paling biaya yang paling bisa dibilang paling besar untuk seorang sales adalah bensin atau bahan bakar. Jadi gunakan selalu motor yang irit dan lengkap. Jadi jangan sampai kalian itu nyales nggak punya SIM, motornya mati pajak, nanti kita akan repot sendiri teman-teman. Kenapa? Ya kita nggak bisa melakukan distribusi secara rapat.
Misalnya gini, wah tuh di belakang kantor polisi ada toko yang pengambilannya itu gede sebenarnya, tapi karena motor kalian nggak bermasalah, kalian nggak samperin. Padahal kalau misalnya ngambil, misalnya toko itu pengambilannya banyak, seperti itu. Terus kalau misalnya kita ketilang, ya kita bisa dibilang sambatan teman-teman. Belum dapat omset, udah dimintain duit sama Pak Polisi, seperti itu. Nah, setelah itu gini, hindari atau kurangi nongkrong terlalu lama teman-teman. Ya memang nongkrong itu baik, menurut saya itu baik. Karena apa? Untuk menambah relasi, untuk menambah kenalan, ya kan? Tapi kalau kita kebanyakan nongkrong, yang terjadi adalah kita membuang banyak waktu. Ingat, kita seorang pedagang, kita seorang penjual, time is money, ya nggak? Nah, terus gini teman-teman. Kalau saya jadwalkan, saya setiap Sabtu itu memang nongkrong, seperti itu. Tapi untuk di hari Senin sampai Jumat, saya nggak pernah nongkrong teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya nongkrong, itu kita pasti keluar uang, ya nggak? Keluar uang, masa yang lainnya makan, ngopi, kita cuma gigit jari, kan nggak masuk akal, nggak mungkin ya kan? Gengsi dong. Oke, jadi itu poin berikutnya teman-teman, kurangi menongkrong. Terus berikutnya lagi, kalian usahakan membawa bekal makanan dari rumah atau bekal minuman lah setidaknya. Nggak usah gengsi, nggak usah nggak usah malu teman-teman. Karena saya pun juga di awal seperti itu. Nyales, nanti kalau jam 12 habis sholat zuhur bisa mencari tempat yang sepi saya makan, nggak masalah. Ya, kita harus bisa dibilang menunda kesenangan kecil demi kesenangan yang lebih besar di depan kita nanti teman-teman. Kesuksesan butuh pengorbanan, ya kan? Seperti itu teman-teman. Terus berikutnya lagi, terus gimana mas kalau misalnya caranya supaya kita itu untungnya bisa banyak? Oke, jadi saya ada satu poin lagi teman-teman. Kalian walaupun seorang freelance dan tidak terikat dengan perusahaan manapun, kalian jangan terus wah suka-suka saya dong, kan saya nggak ada yang ngatur. Jangan seperti itu teman-teman. Justru kita harus mengatur diri kita itu lebih keras daripada saat kita bekerja sama orang lain, ya kan? Karena apa? Seorang sales freelance keuntungannya ya cuma dari penjualan produk aja, nggak ada yang gaji kita. Kalau kita kerjanya semau kita, ya hasilnya ya juga semaunya sendiri. Percaya sama kata-kata saya, kalau misalnya kita itu mau melakukan lebih, kita pasti akan mendapatkan lebih. Itu hukum alamnya seperti itu. Oke, terus gimana mas caranya supaya kita itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak? Ya, seperti yang sudah saya katakan di video-video selanjutnya teman-teman. Perbanyak kunjungan, perbanyak menawarkan produk, gunakan sosial media kalian untuk promosi produk kalian teman-teman, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan ya teman-teman. Kuncinya itu adalah kita tekun, setiap toko kita rapati teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 toko, kita samperin semuanya, jangan loncat-loncat teman-teman. Selalu utamakan distribusi produk kita itu rapat. Yang penting produk kita itu masuk terlebih dahulu di semua toko teman-teman. Ya ini memang hal yang nggak mudah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau berlatih, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Kalian bisa tonton video saya lewat playlist. Saya sudah banyak share juga tuh cara bisa dibilang strategi marketing atau penjualan yang bisa meningkatkan tingkat closing kita. Seperti itu. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, yang namanya dagang, sales, itu tidak semua orang bisa menjadi sales, oke? Jadi ada seninya teman-teman. Sales itu seni teman-teman. Nggak bisa kita itu datang langsung toko membayar kita kasih barang, nggak mungkin seperti itu. Ada prosesnya, ya kan? Ada proses perkenalan, ada proses ice breaking, pencairan suasana, pengenalan produk, baru closing. Jadi memang semuanya itu butuh bisa dibilang butuh komitmen teman-teman. Jadi gini. Saat kalian menonton video ini, mungkin kalian akan bertanya, kalau misalnya saya menggunakan cara yang Mas share di video ini, apakah omset saya itu bisa langsung naik? Ya, jadi gini teman-teman, semua hal itu butuh yang namanya konsisten teman-teman. Yang butuh yang namanya konsisten dan butuh yang namanya continue yang berkelanjutan teman-teman. Yang penting gini, kuncinya gini, lakukan hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin teman-teman. Seperti itu. Jadi setiap harinya kita itu harus berani melakukan lebih supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih, mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman.
Dan cara mendapatkan 200.000 per hari kalian bisa cek di deskripsi video ini teman-teman. Oke, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama yang seorang freelance ya, terutama seorang sales. Dan kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share ke sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa kalau misalnya kalian yang baru mampir ke video saya dan kalian ingin menonton video-video saya selanjutnya, silakan di subscribe, lonceng notifikasi silakan dinyalakan ya teman-teman. Dan terakhir, silakan follow Instagram saya, bangkit_real. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.